Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini Engkau mengumpulkan kami sebagai satu keluarga UK Petra. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan tidak ada yang kebetulan di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Kemudian waktu ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan tidak ada yang kebetulan Engkau rindu Tuhan untuk menyatukan hati kami, menyembah-Mu Tuhan, dan bersama-sama belajar daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami, Tuhan yang memberkati waktu ini satu persatu. Kami bersyukur, kami boleh Tuhan pakai, kami terhormat, kami boleh Tuhan pakai melalui bagian kami masing-masing untuk mendidik bangsa ini, mendidik anak-anak muda untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara, untuk mereka menjadi orang-orang yang terbaik di dalam talenta dan dalam rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau tidak mau kami melayani dan bekerja dari kejenuhan. Tuhan, rindu kami bekerja dengan hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan terus-menerus. Hati yang terus dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan, yang terus memberikan kami harapan, sukacita, damai sejahtera ketika kami melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Oleh itu kami mohon Kau Tuhan yang memberkati setiap kami tanpa terkecuali siang hari ini. Allah Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami, agar kami semua dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami terutama boleh diubahkan, dan kami boleh diberikan kerinduan dan kehendak untuk menghidupi firman-Mu. Urapi setiap kami tanpa terkecuali, dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan berkati lidah bibirnya, beri hikmat daripada Tuhan, dan Engkau dimuliakan pada kesempatan siang hari ini. Melalui setiap kami yang ada di ruangan ini, kami menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya izin lepas masker supaya lebih jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kembali di tahun yang baru, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita belajar ya. Saya belajar, Bapak Ibu belajar, kita semua pembelajar untuk kita hidup semakin serupa dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan memikirkan sebuah tema, yaitu Rethinking Financial Planning. Ya, saya sendiri adalah alumni UK Petra, jurusan manajemen keuangan, angkatan yang pertama Bapak Ibu bayangin ya. Jadi saya ini angkatan yang pertama, dulu manajemen punya konsentrasi ya, tapi pertama kali dibangun jurusan manajemen keuangan itu angkatan saya. Ya, jadi tahun 2007 pada waktu itu saya angkatan yang pertama. Jadi ya saya ada banyak belajar tapi juga terus perlu belajar Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama kita belajar hari ini tentang topik ini. Seperti kata WL tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, katanya 2023 itu gelap gitu katanya ya. Pasti udah nonton videonya Raymond Chin ya. Pada bulan Oktober lalu ada satu video yang viral sekali di sosial media yang berjudul 2023 gelap, yang berbicara tentang potensi adanya resesi ekonomi di tahun 2023. Video ini ditonton sampai hari ini oleh 5 juta orang lebih ya. Jadi mungkin Ibu tadi udah nonton. Siapa yang udah nonton di sini videonya? Makanya sukacita semua Bapak Ibu ya, belum ada yang nonton. Mau hidup lebih gelisah, nonton ya sambil makan siang ya, rasanya lebih enak gitu ya. Nah, hal ini, video ini membuat banyak orang gelisah, tidak terkecuali di gereja dan tidak terkecuali para rohaniawan Bapak Ibu ya. Rohaniawan juga lumayan gelisah karena nonton video ini. Salah satu rekan rohaniawan datang kepada saya karena tahu saya ini dulu pernah kuliah manajemen keuangan. Dia tanya, menurut kamu udah nonton belum videonya? Menurut kamu 2023 ini beneran tak gelap gitu ya? Nah, ini rohaniawan ya, artinya dia full timer juga. Terus saya ya jelasin, oh GDP Indonesia ini masih oke, sekalipun terkontraksi gitu ya. Suku bunga akan meningkat dan lain sebagainya. Mereka kayak ini bahasa apa ya gitu, nggak terlalu ngerti ya. Nah kemudian pertanyaan follow up-nya setelah saya jelasin sekian panjang lebar dan mereka nggak terlalu ngerti kira-kira bagaimana kondisi saat ini. Mereka tanya gini ya,
Dia tanya sebenarnya kita ini sebagai hamba Tuhan boleh nggak sih investasi gitu tanyanya ya. Ternyata pertanyaannya itu ya, dibalik pertanyaan tadi itu, nah, katanya boleh nggak sih kita itu sebagai full timer itu investasi? Bukankah kita ini mestinya bergantung sama Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, gitu katanya. Bukankah kita ya terima aja apa yang gereja sediakan buat kita dan kita belajar beriman, ya. Di dalam degree yang berbeda, mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang Kristen. Apakah ketika kita menabung atau berinvestasi atau membuat perencanaan keuangan itu artinya kita nggak beriman sama Tuhan? Ada banyak orang Kristen merasa kalau dia hidup setiap hari ya bergantung sama Tuhan. Mungkin ada kebutuhan yang besar di tahun yang akan datang, tapi pasti Tuhan cukupkan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ada orang Kristen yang berpikir juga perencanakan itu artinya nggak beriman kepada Tuhan. Ya, bukankah nggak ada yang tahu hari esok? Kenapa kita sombong? Wah, ada kata Yakobus di sana ya. Kalau kita ingat bagian firman Tuhan, Yakobus berkata kepada orang kaya yang berbisnis dan membuat perencanaan ya. Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang untuk mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok hari, apakah arti hidupmu. Ya, kalau Yakobus dalam bagian ini berkata kamu punya plan banyak gitu, tapi kamu besoknya loh kamu nggak tahu kamu masih hidup atau enggak. Gitu ya. Apa arti hidup? Orang yang baca ayat ini mungkin berpikir benar juga ya. Siapa yang tahu ada pandemi? Enggak ada yang tahu ya. Siapa tahu tahun ini ada, enggak mau mendoakan ya. Ada hal yang enggak terduga lainnya. Ya, percuma kita berencana, kita percaya saja sama Tuhan. Kita buat rencana juga akhirnya kita enggak tahu hari esok. Jadi untuk apa kita membuat perencanaan? Jadi kita enggak perlu perencanaan keuangan Bapak Ibu. Amin. Amin, khotbah saya selesai, doa berkat. Tentu jawabannya enggak ya. Yang dikritik Yakobus itu adalah orang-orang yang sebenarnya para pebisnis yang kaya, yang memiliki sikap hati yang sombong, yang tidak memikirkan atau melibatkan Tuhan di dalam perencanaan dan sama sekali tidak berpikir bahwa Tuhan itu ada ketika mereka membuat perencanaan itu. Ya, jadi mereka berpikir hanya membuat rencana yang sempurna, mereka tidak peduli adanya Tuhan, mereka tidak berdoa ketika membuat perencanaan dan tidak meminta hikmat daripada Tuhan di dalam merencanakan. Ya, yang ditegur adalah ayat 16, kamu memegahkan diri di dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yang ditegur adalah sikap hatinya, bukan perencanaannya. Ya, bukan perencanaannya. Kita akan lihat nanti di slide selanjutnya bahwa yang ditegur bukan perencanaannya. Tidak ada yang salah dengan merencana, tetapi kita harus melibatkan Tuhan dan berdoa meminta hikmat daripada Tuhan di dalam membuat rencana itu. Bapak Ibu seterusnya saya akan mulai dengan satu hal yang mungkin kita bisa pikirkan bahwa kemampuan kita merencana itu adalah sebenarnya gift atau pemberian dari Tuhan kepada kita. Ya, kemampuan kita untuk membuat rencana itu sebenarnya adalah pemberian gift dari Tuhan untuk kita manusia. Kita yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, ya, diberi kemampuan untuk merencana sebagaimana Tuhan kita adalah juga Tuhan yang membuat rencana. Ya, next di dalam Alkitab kita melihat Tuhan itu adalah Allah yang membuat master plan, yang merancangkan seluruh kehidupan di dunia ini, yang merancangkan kehidupan kita, yang merancangkan karya keselamatan di dalam kehidupan umat manusia. Dan di dalam berbagai macam bagian firman Tuhan kita dapat menemukan tentang hal ini. Misalnya Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, ada rancangan di dalam kehidupan kita yang didesain oleh Tuhan. Ayub pasal 42 ayat yang kedua dikatakan di sana, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya,
Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi Allah kita merencanakan. Bahkan di dalam Dia, ya Efesus 1 ayat 4, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kita semua ini dijadikan, kita dipilih Allah untuk kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bahkan keselamatan kita. Hari ini kita bisa menerima keselamatan dan beribadah bersama. Itu dalam rancangan Allah yang sempurna. Sehingga ketika kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah, kita diberi kemampuan dan gift untuk kita juga bisa membuat perencanaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat rencana yang sempurna, kita dicipta serupa dengan Dia, juga diberi kemampuan untuk merencanakan. Tentu kita tidak punya semua hikmat, benar ya? Kita kadang bisa merencanakan hal yang salah. Oleh karena itu kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan untuk membuat rencana. Tetapi kemampuan kita untuk membuat rencana itu privilege yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Mari kita melihat diri kita dan berpikir tentang merencanakan suatu privilege. Tuhan memberi kita manusia ya kemampuan untuk membuat rencana. Kita diberi akal budi dan dengan akal budi itu membuat rancangan. Kita mampu membuat karya ya sehingga kita bisa menghasilkan sebuah rencana yang baik di dalam hikmat Tuhan ya. Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola semua ciptaan. Urutannya adalah Tuhan, manusia dan seluruh ciptaan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengelola semuanya itu kita harus membuat rencana. Kita harus mengatur segala sesuatunya agar kita menjadi pengelola yang baik. Kita adalah penata layan, kita harus mengelola semua ciptaan. Itu adalah panggilan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Untuk menjadi seorang pengatur yang baik kita juga harus mengelola termasuk uang kita. Termasuk apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita harus mengaturnya. Kita hidup nggak boleh diatur sama uang. Nah itu kebalik ya. Banyak orang-orang hidupnya diatur sama uang. Ya maksudnya apa diatur sama uang itu? Diatur sama kredit ya harus dibayar. Jadi rasanya kerja itu untuk bayar kredit. Kerja itu bukan suatu bentuk kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan dan kita mengelola semuanya. Kita bukan menjadi tuan atas pengelola itu, tapi kita hambanya gitu ya. Jadi hamba uang gitu. Kita kerja malah uang itu malah di atas kita. Jadi urutannya Tuhan, kita dan materi ya termasuk uang. Tapi banyak orang yang uang itu malah di atasnya kita. Kita malah diatur, kita yang harus kerja double, cari kerja sampingan karena dikejar-kejar hutang, pinjol, tagihan kartu kredit, dan lain sebagainya. Dikejar-kejar sama lifestyle kehidupan yang kita pengen capai, dan lain sebagainya, sehingga uang dan mamon itu malah jadi tuannya kita. Parahnya lagi kalau uangnya itu udah di atas ya, Tuhan udah gak ada lagi di dalam pertimbangan hidup kita. Ya, perencanaan adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita, kan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk mengelola. Jadi pengelola yang baik ya. Beberapa bagian firman Tuhan yang lainnya yang berbicara tentang perencanaan, misalnya commit your works to the Lord and your plan will be established. Ini satu bagian dari Amsal bahwa dikatakan di sana ada sebuah perencanaan yang akan diberkati oleh Tuhan. Ya, Yesus juga berkata tentang membuat anggaran. Nah ini menarik ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya ya. Jadi pada waktu itu juga orang membuat anggaran Bapak Ibu ya untuk membuat satu bangunan. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Bagian ayat ini ada di dalam satu konteks tentang menimbang, tentang mengambil keputusan di dalam mengikut Tuhan tentunya ya. Tetapi penggambaran yang dipakai Yesus jelas sekali penggambaran sehari-hari. Dan Yesus berkata orang yang mau bangun satu bangunan membuat perencanaan terlebih dahulu. Benar ya? Oleh karena itu kita juga harus melihat, oh ternyata sejak zaman dahulu orang juga membuat perencanaan dan perencanaan itu penting untuk mensukseskan satu tujuan tertentu. Ya. Dan kecaman terhadap pebisnis yang kaya kalau kita lihat adalah, kemudian Yakobus bilang,
kita itu harus berkata ketika membuat perencanaan, Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya ada perencanaan di sana. Gak ada yang salah dengan membuat rencana. Tapi kita tetap percaya Tuhan itu yang punya rencana yang sempurna, biar kehendak Tuhan yang jadi, dan kita mau meminta hikmat daripada Tuhan. Apakah membuat perencanaan itu mudah, Bapak Ibu? Mudah, Bapak Ibu? Susah ya? Susah ya? Membuat rencana kadang-kala susah, oleh karena Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat Alkitab, ya seorang penulis buku tentang keuangan Kristen mengatakan di Alkitab itu ada 2350 ayat yang berbicara tentang keuangan dan bagaimana mengelolanya. Ya, kenapa sebanyak itu? Karena susah. Karena susah dan tidak mudah, tapi Tuhan itu memberikan arahan, guidance ketika kita mau datang sama Tuhan minta hikmat dan minta tuntunan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya menikah waktu masa pandemi, ya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, saya merasakan betul waktu pergi honeymoon, Bapak Ibu, ya pergi honeymoon itu tiba-tiba ada satu momen saya itu sadar, kayak wow, saya ini uang di tabungan saya itu bukan cuma uang saya lagi, tapi uang bersama. Itu kayak tiba-tiba kayak kena panic attack gitu. Tiba-tiba kayak ada satu momen ya married kan awal-awal ya happy-happy gitu ya. Tiba-tiba belum lama honeymoon udah kayak shock gitu ya. Dan mikir ya cicilan rumah, bayar listrik, bayar iuran keamanan, internet dan sebagainya. Udah kepikiran Bapak Ibu ya. Jadi terus mikirin lagi masa depan, ya kan? Nanti gimana masa depan dan sebagainya. Saya bukan hanya orang single ya. Kalau single ya mungkin nggak terlalu, ya udahlah ya. Paling tinggal di gereja kalau nggak ada tempat tinggal. Tapi udah mikirin punya keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba terserang panic attack. Dan di situ saya ya benar-benar kayak kembali lagi ini perencanaan keuangan S1-nya dibalikin lagi, diingat-ingat lagi dan belajar kembali merancang dengan lebih bertanggung jawab. Jadi saya sampai hari ini pun masih belajar Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar untuk mengelola keuangan ya. Nah, saya akan sharing tentang beberapa hal bagaimana cara kita mengelola keuangan ya. Hal yang pertama dan utama adalah perencanaan keuangan itu yang penting adalah kita harus memiliki tujuan. Ya, tujuan ya. Yang membedakan antara orang yang menabung dan orang yang menimbun adalah orang yang menabung itu seharusnya punya tujuan. Orang yang menimbun itu nggak punya tujuan. Ya, orang kaya yang bodoh di dalam Lukas dikatakan dia punya hasil lumbung yang banyak, dia kumpulkan, membangun lumbung yang baru, kumpulkan dan dibilang dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia berpikir bahwa uang ini adalah sandaran hidupnya dan dia nggak punya tujuan apa-apa. Dia cuma kumpulin dan kumpulin aja. Ya, yang membedakan antara menimbun dan menabung adalah ketika seorang penata lain yang baik itu dikatakan menabung, artinya dia mengelola dengan tujuan yang bijak dan memiliki tujuan tertentu. Ya, hari ini kita menabung atau menimbun, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak akan tahu seberapa banyak uang itu cukup atau lifestyle kita ini berlebihan atau enggak. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak punya tujuan yang jelas. Kita ingin menjadi pengelola yang baik, bukan menjadi penimbun yang bodoh. Oleh karena itu kita harus memiliki tujuan keuangan. Dari tujuan inilah kemudian kita trace back bagaimana cara kita harus mengelola keuangan kita. Kalau kita nggak punya tujuan atau goalnya, kita nggak bisa trace back ke belakang bagaimana kita seharusnya mengelolanya. Ya. Tujuan keuangan ada 3 macam, tujuan jangka pendek 1-2 tahun, jangka menengah 3-4 tahun, jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Ya. Apa itu tujuan keuangan? Tujuan keuangan itu tujuan apapun, hal apapun yang butuh uang di masa depan. Ya, oke. Jadi apapun yang butuh uang, entah misalnya mau beli mobil, beli apartemen, mau beli iPhone 15 padahal belum keluar, mau liburan ke Thailand dan lain sebagainya, itu butuh uang. Nah itu artinya tujuan keuangan ya. Oke, di sebelumnya, slide sebelumnya dulu ya. Saya mau kita coba memikirkan, mengambil waktu 2 menit, keluarin HP-nya. Kapan ini khotbah boleh ngeluarin HP ya? Keluarin HP-nya, coba dibuat tujuan jangka pendek 2, tujuan jangka menengah 2, tujuan jangka panjang 2. Coba ya. Kita sama-sama agak ini ya, agak latihan, sama-sama belajar. Dikeluarin HP-nya,
2 aja ya, jangan banyak-banyak. 2 itu membuat kita menentukan prioritas. Kalau terlalu banyak, iPhone 15 tab apa terlalu banyak, nanti nggak fokus ya. Tujuan jangka pendek 2, jangka menengah 2, jangka panjang 2. Oke? Boleh? 2 menit ya. Jangka pendek itu 1 sampai 2 tahun, jangka menengah itu 3 sampai 4 tahun, jangka panjang di atas 5 tahun. 2, 2, 2. Bukan 12, bukan 22. Saya tak minum bentar. Beli apa gitu ya, yang butuh uang pokoknya ya. Satu menit lagi. Saya nggak suruh sharing kok ya, Pak Esra jangan takut, saya nggak suruh sharing. Ini pribadi ya, nanti kayak kalau di sharing-sharing gitu kan, nggak perlu nyontek-nyontek kok. Saya nggak suruh sharing, ini kan pribadi ya. Takut nanti disuruh sharing. Jangka pendek 2, jangka menengah 2, jangka panjang 2. Ini awal tahun, waktu yang baik untuk kita mikirin tujuan keuangan Bapak Ibu ya. Oke, semoga udah selesai semuanya. 2 loh ya, jangan banyak-banyak. Kayaknya banyak atau WA orang lain, nggak boleh main HP. Hanya untuk kepentingan khotbah ya. Tolong jangan balas WA-nya dulu. Oke, next. Ini beberapa contoh, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang kayak apa ya, nggak tahu. Kita bisa lihat ini, next. Nah, jangka pendek biasanya ini kurang lebih ini ya, 1 sampai 2 tahun. Misalnya dana darurat. Dana darurat itu artinya kita punya kurang lebih kalau udah berkeluarga 6 bulan pengeluaran. Misalnya sebulan pengeluarannya 5 juta, di bank itu ada enggak 5 kali 6, 30 juta. Nah itu biasanya minimal. Dana daruratnya artinya misalnya sekarang banyak layoff pekerjaan, dan orang, survei menunjukkan orang Indonesia ini cuma 46% yang punya dana darurat. Artinya 50% lebih, setengah lebih orang Indonesia ini nggak punya tabungan untuk dia hidup 6 bulan. Jadinya kalau pandemi tiba-tiba atau dia berhenti dari pekerjaan, nggak bisa bertahan sampai 6 bulan. Jadi ini ngeri sekali. Ya semoga di sini nggak ada, amin Bapak Ibu. Dana darurat, amin. Kalau belum punya, segera. Ini jadi tujuan jangka pendek ya. Yang kedua hutang ya, hutang untuk apalagi yang konsumtif, kartu kredit dan sebagainya itu nggak boleh, apalagi ini ya, tanggal kembar ini udah berapa barang ini ya, udah beli kemarin ya. Itu kan dikejar terus ya sama sebulan-sebulan, tapi kalau banyak barangnya jadi kayak kerja cuma buat bayar hutang. Nah ini kalau kita mau punya tujuan keuangan dan mau mencapainya, hutangnya harus bersih ya. Kalau kartu kredit dibeli, dipakai untuk makan diskon apa, bulan depan harus dibayar full gitu. Jadi kalau ada itu harus dalam jangka pendek ini dilunasi. Ya kita nggak tahu ekonomi tambah gampang atau tambah susah. Kalau kita masih harus bayar utang, suku bunga nanti naik terus, bingung deh ya. Jangka pendek bisa mesti beli motor, healing-healing ke Bali, beli iPhone 15 sekalipun belum keluar. Dan lain sebagainya. Tapi yang bold itu kalau bisa diutamakan Bapak Ibu ya. Jangka menengah itu asuransi kesehatan hari ini, kalau yang pernah sakit tahu mau nabung berapapun, kalau kita nggak punya asuransi yang memadai, sekejap uang kita habis ya. Jadi ini perlu dipikirkan untuk memiliki asuransi, ini perlindungan terhadap uang kita ya. Perlindungan terhadap uang kita ya. Dana pendidikan ini juga mungkin ya, oh anakku nanti mau masuk SMA atau mau masuk kuliah 3 tahun, 4 tahun lagi, biasanya masuk jangka menengah. Liburan yang ke luar negeri, membeli mobil, mungkin butuh uang yang lebih banyak, biasanya jangka menengah. Ya jangka panjang itu asuransi jiwa, kecuali terutama untuk Bapak Ibu yang tulang punggung keluarga, agar keluarga itu bisa sustain ya. Dana pensiun ini penting Bapak Ibu ya, banyak kita yang mungkin sandwich generation, kita tahu nih kita bakal merawat orang tua,
memenuhi kebutuhan orang tua dan anak kita. Kalau kita punya dana pensiun, kita akan memutus cycle itu sehingga anak kita masa depan nggak tahu susah atau mudah, tapi mereka nggak harus punya beban untuk menanggung hidup kita. Setidaknya kita punya dana untuk masa pensiun kita. Membeli warisan kalau bisa, amin, puji Tuhan. Membeli rumah, apartemen jangka panjang. Sekali lagi nggak ada jawaban yang salah. Bapak Ibu boleh nulis apapun ya, beli sepatu baru, beli apa terserah. Tapi untuk hal-hal yang bold itu sebisa mungkin itu bukan luxurious ya. Itu bukan cuma keinginan tapi itu kebutuhan. Jadi kalau kita membuat tujuan, utamakan hal-hal yang bersifat kebutuhan Bapak Ibu ya. Bukan keinginan bahkan kemewahan ya. Kurangin scrolling di Instagram sehingga kita nggak pengen terus kejar hidupnya lebih tinggi terus ya. Jadi kita belajar untuk memanage dan mencapai tujuan kita, tercapai kebutuhan terlebih dahulu. Baru kita tahu, oh kita bisa memberi orang lain ya. Baru kita tahu kita bisa memenuhi keinginan kita ya. Yang Tuhan janjikan adalah pemenuhan kebutuhan bukan keinginan, bukan kemewahan ya. Jadi tujuan kebutuhan kita harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Hal yang kedua adalah mengetahui sumber daya kita. Tadi udah tahu tujuannya ya. Jangan dihapus, itu bisa direvisi nggak apa-apa. Yang kedua adalah kita harus melihat sumber daya kita ya. Apa kita punya saving power yang baik untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Kalau tiap bulan kita nggak bisa nabung, ya nggak bisa tercapai ya tujuannya ya. Tapi kita mau melihat apa sih yang kita punya gitu. Kalau kita mau membangun satu bangunan, tujuannya bangun bangunan dengan tipikal tertentu, kita harus tahu resources yang kita punya apa. Kita punya tukang berapa, kita punya dana berapa untuk membeli hal-hal seperti apa, dana budget interior seperti apa. Jadi kita harus tahu semuanya itu. Sama ketika kita mau merencanakan keuangan, kita juga harus tahu sumber daya kita. Seberapa besar kekuatan dan kemampuan kita untuk menyimpan dan berinvestasi supaya yang nomor satu itu tercapai. Ya, Yesus berkata, duduk dulu ya, membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu ya. Nah sekalipun ya tadi itu ya ditulis dalam bagian konteks, tapi penting untuk duduk dan menghitung dan sebagainya ya. Perencanaan keuangan itu sesuatu yang bukan cuma masalah aplikasi, tapi perencanaannya itu butuh banyak duduk ya. Bagaimana cara mengetahui sumber daya dan kekuatan finansial? Dua cara. Yang pertama tracking cash flow. Tracking cash flow ini artinya kita catat pengeluaran dan pemasukan kita tiap bulan itu seperti apa. Itu harus dicatat Bapak Ibu ya. Sekarang bisa pakai aplikasi, kalau saya pakai namanya My Money. Ya, My Money ini gratis, saya suka yang gratis. Kalau Bapak Ibu mau pakai yang bayar boleh. My Money ini dicatat tiap masuk, tiap keluar. Nanti ketahuan, tiap orang itu ada borosnya sendiri-sendiri. Ada orang yang borosnya di makanan, GrabFood-nya. Sampai langganan, ya, langganan yang unlimited itu ya. Ada yang orang borosnya itu di barang, misalnya kalau tanggal kembar, Shopee atau Tokopedia-nya meledak. Ada yang di pakaian, ya kita suka beli baju dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak pernah track, kita nggak pernah bisa tahu kita ini borosnya di mana. Ketika kita track, kita tahu borosnya di mana, baru kita bisa potong untuk kita simpan untuk masa depan. Ya. Yang kedua adalah budgeting. Budgeting itu membuat anggaran, ya, membuat anggaran itu artinya pembatasan. Lifestyle itu jangan diangkat terus, naik gaji nggak harus lifestyle-nya itu naik. Cara hidupnya itu nggak harus naik, sekalipun naik gaji, jangan lifestyle-nya itu terus dinaikin Bapak Ibu ya. Karena hari ini kalau mau nginep di hotel 300.000 juga ada, semalam yang 5 juta semalam juga ada. Kalau kita naikin lifestyle terus, mana bisa kita menabung untuk tujuan keuangan, benar ya. Kalau kita makan 30.000 juga ada. Sekali makan 1,5 juta juga ada, ya. Sekali makan 1,5 juta di Surabaya ini juga banyak. Kalau lifestyle kita naikin terus, ya nggak akan ada habisnya. Ya, di list semua pengeluaran, bensin, internet, listrik, ada pembatasan untuk makanan dan lain sebagainya. Kalau di aplikasi itu ada merah gitu ya. Kalau merah nanti berarti udah kelebihan. Jadi kita perlu tahu itu supaya kita bisa nge-track di mana sih kita berlebihan. Dan biasa pembuatan budget ini kurang lebih 3 bulan baru bisa akurat. Kadang kita bilang, makan 200.000. Nggak mungkin, tapi nggak apa-apa kan. Nanti bulan ke-1 misalnya kita evaluasi akhir bulan 2 juta. Nah jauh ya. Jadi kita mungkin naikin, terlalu banyak ini mungkin 1,5 ya. Ternyata
2,2 gitu ya misalnya ya. Bulan ketiga baru mungkin kayak 1,8 bisa 1,8. Jadi perlu adanya anggaran tuh biasanya kita pertama pasti nggak realistis. Setelah 2-3 bulan kita membuat baru kita tahu kurang lebih yang realistis itu seperti apa. Dan di sana kita bisa tahu berapa banyak yang kita bisa investasikan. Ya sekalipun minimal sebenarnya 10-15% kita harus tabung, itu rate yang sehat untuk kita perencanaan keuangan secara general ya. Nah di sanalah kita mulai tahu dan bisa mengelola dengan baik. Disitulah kita mengambil bagian kita. Dalam keuangan ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Benar ya Bapak Ibu, pandemi, kondisi keuangan, peperangan, harga minyak dan lain sebagainya, kita nggak bisa kontrol semuanya itu. Yang bisa kita kontrol ada pengeluaran kita. Aplikasi di HP kita ini. Itu kita bisa kendalikan. Dan itu yang kita harus bertanggung jawabkan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya, kita nggak bisa mengontrol semuanya. Tapi kita bertanggung jawab atas apa yang kita bisa kendalikan dan kita rancang dengan yang terbaik. Nah setelah kita rancang, ya masih kurang. Gimana? Dana darurat ini kayaknya nggak bisa ini ya, terlalu besar, nggak bisa. Disitulah kita membawa perencanaan kita kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, aku udah berusaha melakukan bagian. Dan aku membawa perancanganku di hadapan Tuhan, ya Tuhan mau memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memimpin hidupku. Ya, disitulah kita beriman kepada Tuhan. Tapi bukan tanpa kita melakukan bagian kita. Bukan kita nggak merencana apa-apa. Tapi ketika itu sudah merencanakan dengan baik, itulah waktunya kita boleh datang sama Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Tuhan, ada yang salah nah Tuhan. Kok nggak cukup ya? Tuhan ini ada yang kita doa sama Tuhan. Kita minta Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan menuntun dan menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sejak SMA udah belajar mengatur keuangan sendiri, bukan karena saya hobi atau saya nerd Bapak Ibu ya. Tapi karena papa saya di PHK waktu Krismon tahun 98. Jadi kondisi keuangan di rumah itu benar-benar mepet, papa berusaha untuk nyari bisnis setelah di PHK itu susah. Jadi bikin satu bangkrut, jualan kain pantai, jualan ban, jualan apa aja, gagal terus. Jadi sejak SMA saya tuh dikasih uang itu kalau papa ada uang. Enak ya, siapa mau jadi papa seperti itu, kalau ada kasih, kalau enggak usah. Ya tapi ya memang itu keadaannya. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa ya, tapi itu memang keadaan kami pada waktu itu susah. Jadi saya tuh harus nyimpen, dikasih berapa saya simpan, kasih berapa saya simpan. Jadi saya belajar untuk membayar uang sekolah saya sendiri, saya ngatur keuangan sejak saya SMA ya. Kuliah di Petra, terima kasih. Saya mendapatkan beasiswa ekonomi lemah dari UK Petra. Saya masuk jurusan finance, saya banyak belajar untuk mengelola keuangan dengan lebih baik lagi ya. Tapi saya tetap harus quote and quote kerja juga ya. Saya jaga ujian, kalau UTS UAS ada yang suka jaga ujian. Asisten dosen ya, jadi saya jadi ngasdos, ikut lomba paduan suara gitu ya, ikut lomba apapun lah yang dapat duit pokoknya ya. Makanya di Pecel Murni deketnya lapangan Anta 3.500 ya, tanpa ikan cuma sayur sama nasi, atau di Hilda nasi sepuasnya satu sayur 3.500 ya. Kemana-mana naik bis, naik bemo, jalan kaki, kerja part time di Pusroh, ngirim-ngirim surat ke biro-biro gitu ya. Jadi saya mungkin lumayan familiar sama beberapa bapak ibu yang saya kasih undangan Natal atau Paskah dari Pusroh. Dan kemudian saya isi air minum gratis di Pusroh. Kalau saya harus minum terus kan jadi bangkrut saya ya. Saya belajar investasi di pasar modal, ambil CFP juga, belajar ngatur keuangan dengan baik. Namun sebenarnya kalau saya hitung-hitung bapak ibu, kayaknya mustahil saya itu bisa bayar sekalipun setengah dari uang kuliah saya di UK Petra. Kenapa mustahil? Jaga ujian 1 jam 6.000 rupiah. Sekarang berapa ya?
Ngasdo 1 jam 12.500 Bapak Ibu ya. Kerja di Pusro saya nggak mau ngomong angkanya ya. Tapi kalau dihitung-hitung itu matematikanya itu nggak dapat Bapak Ibu ya. Sampai bayar, sampai selesai itu kayak gimana caranya ya. Tapi matematikanya Tuhan itu beda sama matematikanya saya. Saya mengalami bagaimana dipelihara sama Tuhan semester demi semester sampai saya selesai di UKP. Jadi wisuda saya berdiri di panggung ini dan waktu itu benar-benar saya merasa wow, selesai tanpa uang orang tua. Ngumpulin 6.000 rupiah setiap jam, tapi Tuhan cukupkan sampai selesai. Saya mengalami, bukan cuma tahu bahwa Tuhan itu memelihara. Itu yang memberanikan diri saya untuk sekolah Alkitab Bapak Ibu. Udah punya gelar, balik lagi dari nol, belajar bahasa-bahasa aneh, bahasa-bahasa asing gitu kayak ini apa? Ya, belajar lagi dari nol karena saya punya pengalaman iman itu dipelihara sama Tuhan. Ya, saya selesai, saya melayani di gereja di Surabaya, ya gereja tempat saya sekarang melayani. 4 bulan setelah saya pelayanan, saya kecelakaan Bapak. Wah, saya kecelakaan motor, diserempet tabrak lari. Kemudian saya harus operasi, saya ya harus dipen ya, jadi dipen di sini. Dan kemudian saya biasanya naik motor, dokter bilang jangan naik motor lagi. Karena sebenarnya bukan case pertama, saya udah 2 kali di tempat yang sama, dia bilang kalau berkali-kali nanti bisa lumpuh gitu. Jadi kalau bisa, kalau mampu beli mobil gitu. Beli mobil, tapi saya udah hitung-hitung deposito, tabungan berjangka, tabungan biasa. Nggak cukup Bapak Ibu ya, nggak cukup. Akhirnya naik Gojek kemana-mana, dulu belum ada Grab cuma Gojek, tapi helmnya mambu ya Bapak Ibu ya. Kalau hujan gitu kan bau gitu. Jadi kalau saya pelayanan tuh selalu nata rambutnya di gereja dan kadang kayak nggak tahu diapain ya Bapak Ibu. Ada ide mungkin ya, diapain ini rambutnya ya. Cuma saya tuh mikir gimana ya gitu ya, gimana ya. Karena saya nggak bisa kredit. Jadi ceritanya waktu papa saya itu di PHK dan sebagainya, dia pindah ke Sidoarjo, ya rumah dijual, dia pindah ke Sidoarjo, kemudian dia ngurus kartu keluarga di Sidoarjo itu tanpa nama saya. Jadi nama saya itu ditinggal di rumah yang udah dijual. Jadi saya nggak bisa ngajuin kredit juga, repot ya. Kok ditinggal? Saya kepala keluarga Bapak Ibu di kartu keluarga saya waktu saya kuliah. Jadi saya nggak bisa karena kalau banknya mau cek ini rumahnya udah bukan rumah keluarga kami lagi, saya nggak tinggal di situ lagi ya, saya tinggalnya di rumah tante waktu itu. Ini saya nggak bisa lagi, nyicil juga nggak bisa. Oh sorry, saya tinggalnya di pastori gereja waktu itu. Juga nggak enak ya masa gereja ini jadiin tempat itu ya. Jadi saya nggak bisa kredit, tapi saya juga nggak bisa beli. Nah dan ini pengalaman yang buat saya kayak, aduh Tuhan kok gini sih? Maksudnya kayak, terus gimana? Kayak hopeless gimana. Jadi kayak ya kayak nggak ada jalan gitu waktu itu ya. Tapi waktu itu kayak dalam doa, waktu saya saat teduh, waktu Tuhan ngomong sama saya dalam hati. Tuhan bilang, aku ini Tuhan, Bapa yang memelihara kamu. Aku ini gak seperti papamu. Dan saya baru sadar waktu itu, iya selama ini itu saya melihat Tuhan itu sebagai penyelamat saya. Tapi saya kayak gak menghayati Tuhan itu Bapa saya. Karena menurut saya, terutama dalam hal finansial, papa saya gak support saya kan sejak saya SMA. Jadi saya merasa kayak saya seringkali itu harus mengusahakan sendiri. Saya waktu itu Tuhan bilang, aku ini Bapakmu yang sanggup memelihara. Nah itu yang buat saya kayak iya tah gitu ya. Jadi satu momen yang buat saya oh gitu ya Tuhan. Terus tapi gimana? Tapi nggak lama tiba-tiba ada telepon datang dan saya angkat dan orang ini beliin mobil enggak ya. Jadi dia nanya, "Van, kamu mau beli mobil ya?" gitu. Terus ya kurang berapa? Saya bilang kurang sekian, lumayan kayak puluhan gitu ya. Nah dia bilang nggak apa-apa. Tak bayar dulu kekurangannya, nanti kamu cicil aku terserah lunasnya sampai kapan. Gitu.
Saya tutup telepon, saya nangis Bapak Ibu. Karena momen itu saya sadar bahwa uang di rekening saya sebanyak apapun, kadangkala saya nggak bisa memegang kendali atas kehidupan dan hal-hal yang datang dalam hidup saya. Tapi saya punya Tuhan yang memelihara saya punya Bapa yang baik dan murah hati yang memelihara. Saya sudah berjuang merencanakan keuangan dengan baik, menabung dengan baik. Tapi ketika saya membawanya kepada Tuhan, Tuhan tahu yang lebih baik buat saya. Tuhan mampu memelihara hidup saya. Bapak Ibu, membuat perencanaan keuangan yang baik bukan berarti melepaskan tanggung jawab di dalam kita. Bertanggung jawab melakukan bagian kita. Mengatur keuangan dengan baik dan beriman kepada Tuhan bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab untuk kita mengelola dan mengatur keuangan kita dengan baik. Ada kekhawatiran masa depan? Ada ya, saya juga masih banyak pol gitu ya yang belum tercapai ya. Tapi justru di sanalah aku tahu bahwa aku harus belajar bersandar sama Tuhan. Membuat rencana yang terbaik tapi menyerahkannya kepada Tuhan dan beriman bahwa Tuhan itu akan memelihara kebutuhan saya dan Ia merancangkan rancangan yang lebih baik daripada rancangan saya. Dalam kehidupan kita masing-masing, saya nggak tahu apa tujuan keuangan yang teman-teman Bapak Ibu tulis ya. Mari kita buat rancangan yang terbaik ya. Belajar, ini banyak resources kita belajar untuk mengatur keuangan dengan baik, banyak resources free untuk kita belajar mengatur keuangan dengan baik. Doa minta hikmat sama Tuhan. Track pengeluaran dengan baik, buat anggaran, kalau merah jangan diterusin sampai hitam. Kita bertanggung jawab melakukan bagian kita. Dan disitulah kita melakukan bagian kita, disitulah kita bisa melangkah dengan penuh iman kepada Tuhan. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Kita percaya Tuhan, Allah pemelihara kita. Bapa yang baik itu akan menolong dan memimpin masa depan kita. Amin Bapak Ibu, mari kita melakukan bagian kita. Merencanakan keuangan dengan baik dan bertanggung jawab sebagai hamba yang baik dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami melihat 2 tahun ke belakang, siapa yang tidak gentar Tuhan? Dibuat oleh masa pandemi yang Tuhan izinkan terjadi. Siapa yang gak khawatir Tuhan? Siapa yang gak ciut Tuhan hatinya? Ketika mengalami pandemi berbagai macam kesulitan. Siapa yang gak khawatir Tuhan? Ketika kami memandang hari esok, memandang ramalan-ramalan ekonomi di masa yang akan datang. Tapi hari ini kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami tidak terlepas dari rancangan Tuhan yang sempurna, dari Alfa dan Omega. Bukan hanya rancangan keselamatan, bahkan rancangan kehidupan kami adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Itulah iman kami kepadamu Tuhan. Dan ajar kami, untuk kami melakukan bagian kami, kami bertanggung jawab Tuhan di dalam kami mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kami menjadi tuan atas harta, benda, dan uang yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami dijumpai sebagai hamba yang setia melakukan bagian kami. Tuhan yang memberi kami hikmat di awal tahun ini ketika kami bersama-sama akan mungkin memikirkan kembali tujuan keuangan kami, mengatur kembali keuangan kami, tuntun kami Tuhan. Karena kami tiada berhikmat dan hanya Engkau sumber hikmat yang sejati. Dan biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami. Setiap pasangan, ada yang berkeluarga di tempat ini, berikan kesehatian suami dan istri. Untuk menentukan lifestyle yang disepakati. Untuk bersama-sama berkomitmen menabung untuk tujuan keuangan yang disepakati bersama. Tuhan Kau Allah pemersatu, satukan keluarga-keluarga ini. Untuk melakukan perencanaan keuangan yang berhikmat dan di dalam tuntunan. Dan in the end ketika kami melakukan bagian kami Tuhan, ajar kami untuk beriman kepadamu. Ajar kami untuk membawa perencanaan kami kepadamu Tuhan,
rencana yang jauh pasti dari sempurna, kan kami nggak tahu banyak hal, dan kami tidak memegang kendali atas banyak hal. Tapi kami tahu Tuhan memegang kendali atas hidup kami. Dan Tuhan akan memimpin dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu ini tidak menggentarkan hati kami, tapi mengangkat kepala kami, memberikan hati kami pengharapan, dan mendorong kami untuk melakukan bagian kami. Karena kami tahu Tuhan akan pimpin kami terus. Tuhan akan pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong setiap kami memasuki tahun 2023 ini dengan beriman kepada Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, Bapa pemelihara kami, yang cara matematikanya di luar cara matematika kami, yang sanggup memelihara dan Kau memurah hati di dalam segala kekayaan-Mu. Ini iman kami Tuhan melangkah di tahun ini bersama dengan Tuhan. Gembala kami yang baik, Bapa pemelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.